belajar kan? Harus semangat dong, karena hari ini kita akan belajar PPKN tentang makna, pokok pikiran, dan sikap positif dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya, kalian masih ingat tidak dengan materi kelas 7 tentang arti penting Undang-Undang Dasar? Semoga masih ingat ya. Sedikit flashback di materi kelas 7 bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan paling tinggi dibanding peraturan perundang-undangan di bawahnya. Bisa dibilang, Undang-Undang Dasar ini merupakan sumber hukum tertinggi yang bersifat mengikat. Oh ya, Undang-Undang Dasar 1945 sudah dilakukan 4 kali amandemen loh. Namun hanya bagian pembukaannya yang tidak boleh diubah, karena di dalam pembukaan undang-undang berisi tentang dasar negara, tujuan negara, dan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, bagaimana? Sudah paham kan apa saja isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Sekarang kita bahas makna, pokok pikiran, dan sikap positif dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dari alinea yang pertama yuk. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Apa kalian masih ingat berapa lama Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang? Saat itu merupakan masa yang paling kelam bagi bangsa Indonesia tentunya. Sehingga pada alinea 1 ditekankan bahwa Indonesia secara tegas menolak segala bentuk kekerasan dan penjajahan yang mengancam hak negara untuk merdeka. Jadi, makna yang terkandung dalam alinea 1 ialah bahwa Indonesia tidak mendukung segala peperangan dan penjajahan, karena kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Sedangkan pokok pikiran yang terkandung pada alinea 1 yaitu kesatuan, bahwa Indonesia menghendaki persatuan dan wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sedangkan sikap positif yang bisa kita ambil dari alinea pertama adalah sikap positif yang berlandaskan persatuan dan kesatuan. Contoh sikap positif yang bisa kita ambil dari alinea pertama dalam lingkungan keluarga yaitu menghargai sesama anggota keluarga dan saling menjaga kerukunan dalam keluarga. Sedangkan di lingkungan sekolah tidak membeda-bedakan dalam berteman, serta ikut berperan aktif dalam organisasi sekolah dan beberapa kegiatan positif yang ada di sekolah juga merupakan sikap positif yang berlandaskan persatuan dan kesatuan. Dan di lingkungan masyarakat, contoh sikap positif yang bisa kita ambil yaitu membaur dengan masyarakat, ikut gotong royong, dan ikut kegiatan masyarakat. Dan yang terakhir, lingkungan negara, menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan merupakan sikap yang paling penting untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara Indonesia ini. Kita lanjut ke alinea kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di dalam alinea kedua menjabarkan penilaian pendiri bangsa yaitu bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Akan tetapi kemerdekaan masih harus diisi dengan mewujudkan suatu negara. Para pelajar Indonesia berhasil mengibarkan merah putih di Rusia dengan sehingga makna yang terkandung dalam alinea 2 adalah bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea 2 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, sikap positif yang terkandung dalam alinea 2 adalah sikap keadilan.
Berikut adalah contoh sikap positif yang merupakan cerminan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua yang dimulai dari lingkungan keluarga, yaitu tidak memaksakan kehendak antar anggota keluarga dan bersikap adil kepada seluruh anggota keluarga. Yang kedua yaitu dari lingkungan sekolah. Contohnya menaati peraturan sekolah dan tidak lupa untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai siswa. Sedangkan sikap positif yang harus kita lakukan di lingkungan masyarakat contohnya yaitu menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat dengan adil. Selanjutnya di alinea ketiga berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dalam alinea ketiga ini, erat kaitannya dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang merupakan penentu nasib Indonesia untuk lepas dari jerat penjajah. Sehingga makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 3 adalah bahwa kemerdekaan sebagai rahmat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea ketiga adalah kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada kerakyatan dan permusyawaratan rakyat. Jadi, sikap positif yang dapat kita ambil dari alinea ketiga adalah dengan berdasarkan kedaulatan rakyat yang harus ditetapkan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang pertama, sikap positif yang berdasarkan kedaulatan rakyat dimulai dari lingkungan keluarga, yaitu bermusyawarah untuk memecahkan masalah. Yang kedua, menghargai pendapat antar anggota keluarga. Yang kedua, di sekolah, sikap positif yang dapat kamu terapkan di sekolah berdasarkan kedaulatan rakyat, yaitu dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang kedua, menghargai pendapat dan tidak memaksakan pendapat pribadi. Yang ketiga, sikap positif yang dapat kalian lakukan di lingkungan masyarakat, misalnya ikut andil dan membantu dalam pelaksanaan pemilihan ketua RT, RW, dan lurah. Yang kedua yaitu memecahkan masalah yang ada di masyarakat dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang terakhir, di lingkungan negara, hal yang bisa kita lakukan sebagai warga negara yaitu membantu penyelenggaraan pemilu dan menggiring anggota masyarakat untuk menjalankan haknya sebagai pemilih. Terakhir kita masuk ke alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam alinea keempat menjelaskan prinsip serta pokok kaidah pembentukan pemerintah Indonesia diperinci lebih lanjut dan menunjukkan penyelenggaraan aspek kegiatan negara dan kelengkapannya. Sehingga makna yang terkandung dalam alinea 4 adalah pernyataan pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan negara berdasarkan dengan bentuk negara Republik Indonesia dan dasar negara yaitu Pancasila. Sedangkan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea keempat adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu,
Sikap positif yang tercermin adalah dengan berdasarkan ketuhanan. Contohnya yaitu yang pertama, sikap positif yang dimulai dari keluarga, yaitu rajin beribadah, berbakti kepada orang tua, dan menjaga silaturahmi. Yang kedua, sikap positif yang dapat dilakukan di sekolah, contohnya menghargai perbedaan agama antar teman. Sedangkan sikap positif yang dapat kita lakukan di lingkungan masyarakat, yaitu saling menghargai antar umat beragama dalam lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, sikap positif yang bisa dilakukan di lingkungan negara, yaitu memiliki toleransi terhadap orang yang berbeda agama dan tidak membuat perpecahan antar agama. Sekian materi ini dapat disampaikan. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.